Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Lasso Feisu. Seperti biasa kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, tidak akan bosan kami bersyukur kepadamu. Seperti Engkau yang tidak pernah bosan menyertai kami semua. Tolong kami ya Tuhan, pimpin ibadah kami. Kiranya boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga selesainya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Lasso Feisu mau tanya, siapa sih yang boleh memuji Tuhan? Apa cuman anak-anak kecil aja, anak-anak sekolah minggu? Atau hanya orang-orang yang di gereja aja? Enggak ya adik-adik, siapa aja boleh, semua orang. Mau dari anak-anak sekolah minggu, mau anak-anak remaja, papa mama sampai kakek nenek. Semuanya yang punya hati mau memuji Tuhan, boleh memuji Tuhan. Nah, Lasso Feisu mau ajak nih, kalian semua berdiri, kita nyanyi lagu yuk. Semuanya memuji Tuhan dari yang kakek-kakek, nenek-nenek. Tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Pemudanya, pemudinya, juga anak-anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama puji Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama puji Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Pemudanya, pemudinya, juga anak-anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama puji Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama puji Tuhan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Adik-adik, seperti biasa, kita juga hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi langsung aja kita sama mempersiapkan hati dulu ya, dengan menaikkan sebuah lagu, How Great Is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All
is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Silakan duduk yang manis adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Cilu, halo adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali berjumpa bersama dengan Lasoswani. Adik-adik semua, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan sediakan. Kami masih boleh hidup, kami masih boleh bernafas, kami masih boleh merasakan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama merenungkan cerita firman-Mu. Tuhan yang memberkati setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik semua, sekali lagi selamat pagi. Ciao An, good morning. Apakah ada adik-adik yang bisa menyapa kata selamat pagi dengan berbagai bahasa? Ada berapa bahasa yang kalian bisa? Ayo nanti kita kapan-kapan lomba ya. Kita berapa banyak yang mengenal bahasa paling banyak? Adik-adik, sekarang langsung mau tanya. Kata tadi selamat pagi itu adalah di dalam bahasa Indonesia. Apakah ada yang mengetahui di dalam bahasa Inggris apa? Tadi Losu juga sudah sebutkan. Betul ya. Good morning. Lalu di dalam bahasa Mandarin? Ya, Cao An atau Cao Sang Hao. Bagaimana kalau di dalam bahasa daerah misalnya? Ada juga berbagai bahasa, baik bahasa negara lain ataupun bahasa daerah ya. Apakah ada yang mengerti bahasa Sunda? Apa selamat pagi di dalam bahasa Sunda? Wilujeng enjing. Ya, hampir mirip dengan bahasa Jawa. Apa tuh kalau bahasa Jawa? Apa? Yang betul adalah sugeng enjing. Ya, sama-sama ya kata enjingnya tadi. Yang bahasa Sunda wilujeng enjing, yang bahasa Jawa sugeng enjing. Ada yang tahu bahasa Ambon? Mirip dengan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sama ya. Yang satu selamat, yang satu selamat pagi. Ada yang tahu bahasa Jerman selamat paginya apa? Guten Morgen. Ya, betul sekali. Bagaimana nih yang terakhir? Adalah dalam bahasa Spanyol. Apa ya kira-kira ya? Buenos dias. Ya, adik-adik, hanya berbagai bahasa yang kita sebutkan. Tetapi kata selamat pagi bisa menjadi bermacam-macam bahasa. Luar biasa ya? Belum semua bahasa di dunia loh. Belum lagi dengan semua kata-kata yang begitu banyak dan begitu indah macam-macamnya. Adik-adik, penasaran nggak kira-kira kalian? Bagaimana sih asal mulanya bahasa begitu ya? Apakah dari dahulu ketika dari mulanya waktu dunia ini diciptakan, waktu manusia ada, apakah bahasa itu sudah bermacam-macam? Karena kalau kita lihat manusia pertama ketika ditempatkan di bumi, belahan bumi yang lain masih kosong bukan? Di Indonesia mungkin juga masih kosong, belum ada manusianya. Lalu bagaimana kira-kira dan sejak kapan ya, bagaimana kita bisa menjadi bahasa Indonesia seperti sekarang ini? Adik-adik penasaran nggak kita? Yuk kita sama-sama mencari tahu di dalam Alkitab ya. Nggak nyangka loh hal ini ada diceritakan dalam Alkitab. Dan tentu saja ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama.
Kita melihat bersama-sama adik-adik dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Adik-adik ada yang bawa Alkitab? Kita siapkan buka dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Apa di situ dikatakan? Kita akan lihat sama-sama ayatnya satu persatu ya. Ayat pertama dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Tuh, dari mulanya dulu dikatakan satu bahasa. Belum berbagai bahasa yang banyak seperti sekarang ini. Wah, menarik ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama lagi. Kita lihat ayat yang kedua. Dikatakan, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ketika ada sebagian kelompok manusia belum banyak terpencar di seluruh bumi, masih di dalam satu kelompok yang besar yang bersama, dikatakan mereka ada menjumpai tanah datar di daerah Sinear, lalu mereka menetap di sana. Ya, ketika mereka menetap di sana adik-adik, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Adik-adik, buat apa mereka buat batu bata? Batu bata kalau kita tahu itu dari tanah. Ketika mereka menjumpai tanah yang demikian luas dan mungkin cocok untuk mereka tinggali, mereka ambil menjadi batu bata. Ada yang pernah melihat batu bata? Pernah ya? Iya, salah satu bahan untuk membuat rumah. Batu bata yang dari tanah itu diolah dan dikeringkan, lalu menjadi keras, menjadi batu yang disusun menjadi bangunan rumah yang kita tinggali. Dan dikatakan di situ adik-adik, bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat ya. Untuk merekatkan batu bata yang satu dengan yang lain mereka menggunakan ter. Zaman dulu belum ada semen kali ya. Oke, adik-adik, ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wow. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Adik-adik, ketika mereka tinggal di situ bersama-sama menjadi sebuah kota, itu nggak masalah. Ketika mereka bisa membangun dengan baik, termasuk membangun menara yang tinggi, itu pun tidak masalah. Yang menjadi masalah di sini adalah dikatakan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Nah, disitulah kita bisa melihat ada kesombongan di dalam manusia. Mereka mau mencari nama, mau meninggikan diri mereka. Lihatlah, kita yang membangun semua kota ini, kita yang membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Wah, luar biasa kan kita? Di situ ada kesombongan. Adik-adik, dikatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan untuk usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Kira-kira apa ya? Mengapa begitu? Ayat berikutnya, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ternyata ketika Tuhan melihat kesombongan manusia dan tidak suka dan ingin memberikan manusia pelajaran, dikatakan bahasa itu akan dikacau balaukan supaya manusia tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Kira-kira kalau nggak mengerti bahasa masing-masing, bisa berbicara satu dengan yang lain nggak ya adik-adik ya? Kira-kira adik-adik kalau dikacaukan bahasa satu dengan yang lain, bingung nggak? Kita tiba-tiba dari tadinya bisa ngomong sama yang lain, sekarang kok nggak ngerti yang lain ngomong apa? Kalau kita bayangkan orang-orang di sana, mereka yang sedang membuat bangunan, menumpuk batu bata. Batu-batunya kurang, tolong dong ambilin batu bata lagi, di sini kurang. Yang diajak ngomong nggak ngerti. Itu ngomong apa sih?
Nyaho, I don't know, what do you mean? Dia ngomong apa? Kok bahasanya aneh ya? Sepertinya kita nggak pernah tahu. Oh, mungkin dia minta batu kali, atau minta lagi teh gala-gala. Adik-adik, kita bayangkan, kalau kita membangun rumah, kita memakai batu bata, kita memakai palu dan paku, kita memakai air dan semen, dan kita minta kepada teman kita, tolong dan ambilkan batu bata. Yang dibawakan kepada kita adalah paku. Kok minta batu bata dikasihnya paku? Bagaimana aku bisa membangun rumah? Yang meminta paku dikasih palu. Loh, aku minta paku, bukan palu. Bagaimana sih? Kok ini lagi bawa ember? Buat apa? Adik-adik, bahasa menjadi kacau. Mereka yang tadinya tahu orang ini ngomong apa, sekarang nggak ngerti dia ngomong apa. Dia minta apa? Aku harus bawakan apa? Dan bagaimana kita akan membangun rumah ini, menara itu yang tinggi sampai ke langit? Kalau kita pun berbicara saja tidak bisa, kita tidak mengerti, sehingga kita tidak dapat saling membantu. Kacau balaulah semuanya pekerjaan itu, adik-adik. Dan benar mereka tidak bisa menyelesaikannya, mendirikan menara itu yang tinggi sampai ke langit. Mereka berhenti pekerjaan pada saat itu juga, karena mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan satu dengan yang lain. Nah, yang itu bisa. Orang itu tahu bahasaku. Hei kamu mengerti nggak apa yang aku ngomong? Bisa. Oh iya, kita sama ya bahasanya. Kita bisa sama-sama. Tapi kita berdua aja. Kenapa orang yang lain itu bahasanya aneh ya? Apa yang mereka ucapkan? Apa yang mereka ngomong sih? Kok aku nggak ngerti, kamu ngerti nggak? Oh, aku juga nggak tahu mereka ngomong apa ya. I don't know babar blas. Entah nyaho, itu teh ngomong naonnya. Mereka teh ngomong apa yo? Kok awake dhewe orang mudeng yo? Panjenengan teh ngomong apa? Aku orang ngerti. Adik-adik, kalau orang berbicara dengan bahasa asing yang kalian tidak mengerti, kalian ngerti nggak itu orang ngomong apa? Atau minta apa? Atau sedang apa yang mau dilakukan? Enggak. Ya udah yuk, kita nggak bisa kalau begini menyelesaikan pembangunan menara ini. Kamu dan aku, kita yang sama-sama mengerti bahasa, itu tuh ada lagi di sana yang mengerti bahasa kita. Ayo kita sama-sama berkumpul sendiri. Jadi mereka berkumpul yang bisa dengan bahasa yang bisa mereka mengerti menjadi kelompok sesuai dengan bahasa masing-masing. Kacau balau bahasa mereka. Menjadi beberapa, menjadi banyak. Yang dikatakan semula berapa bahasa? 1. Sekarang mulai menjadi banyak. Dan karena mereka tidak mengerti, adik-adik dulu nggak ada les ya. Belum ada les kayak sekarang aku mau les Inggris, aku mau les bahasa ini itu, aku mau les bahasa Perancis. Zaman dahulu belum ada. Jadi mereka sama sekali bingung apa yang diomongkan oleh orang lain. Dan mereka berkumpul dengan beberapa orang yang bahasanya sama. Mereka pergi menyebar ke banyak tempat. Yang bahasain A pergi ke sana. Yang bahasa B, yang sama-sama mengerti bahasa B, pergi ke arah sana. Lalu yang bisa bahasa C nggak ngerti bahasa A dan B, kita pergi ke arah sini. Mereka berpencar ke berbagai penjuru dunia. Yang mungkin sampai di Inggris sana, mereka lalu menjadi bangsa Inggris dengan bahasa Inggris. Yang mereka sampai di daratan Cina, mereka bisa berbahasa Mandarin, bahasa yang dinamakan bahasa Mandarin sekarang ini. Atau bahkan mereka yang sampai di Indonesia, ya, yang mungkin menjadi bangsa Indonesia. Dan sampai sekarang ini berkembang begitu banyak orang di Indonesia dengan bangsa Indonesia yang bisa dipahami sebagai bahasa negara. Dan kita tahu pun di dalam bangsa Indonesia ada banyak lagi berbagai lagi macam bahasa daerah ya. Berbagai daerah yang banyak di Indonesia ini. Sekarang bahasa menjadi banyak sekali. Ada yang tahu bahasa itu di dunia ada berapa? Nggak tahu ya. Aduh, nanti kita bisa cari di Google atau cari di internet ya. Atau tanya kepada bapak ibu guru kalian di sekolah.
Adik-adik, yang jelas sekarang bahasa ada banyak sekali. Dahulu cuma satu, ya. Kita lihat ayat berikutnya, kita lanjutkan ayat yang tadi. Ayat 8 dikatakan, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Karena kesombongan, Tuhan gak suka, Tuhan hentikan, manusia berhenti di sana. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, ya. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Adik-adik, luar biasa cerita hari ini. Ya, ternyata mungkin kita baru ngeh, oh ada ya ternyata cerita di Alkitab yang menceritakan asal mula bahasa. Mungkin di antara adik-adik ada yang kita berpikir tentang bahasa A, bahasa B. Siapa yang menciptakannya? Siapa yang menemukannya? Sejak kapan ya? Kenapa sekarang saya harus belajar bahasa Sunda misalnya? Susah amat di sekolah ya. Kita tahu sekarang bahasa ada berbagai macam. Adik-adik, sekarang kita juga tahu arti kata Babel, ya. Dikacau balaukan bahasa di sana. Sehingga dari satu bahasa, satu logat, sekarang kita bisa mengenal berbagai macam bahasa dan berbagai macam logat. Itulah yang menjadi hal positif di masa sekarang ini, ya. Jadi kita bisa mengerti berbagai macam bahasa. Itu menjadi suatu kekayaan di antara manusia. Adik-adik, kalian bisa mengerti berapa macam bahasa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa lagi yang kalian tahu? Bahasa Korea, ya. Karena banyak sekarang, wah, idola kalian dari Korea atau juga film-film Korea. Apalagi bahasa yang kalian bisa? Bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, yang di Jakarta, bahasa Betawi. Apakah kalian bisa? Kalian mengerti? Siapa tahu kalian juga ada les juga bahasa Jepang, bahasa Itali, bahasa Perancis. Wow, kapan-kapan kita bisa lomba berbagai macam bahasa ya. Pasti akan sangat menarik. Itulah hal menarik yang bisa kita dapatkan di masa sekarang ini. Itulah hal positif yang juga Tuhan berikan kepada kita. Selain mengingat untuk kesombongan manusia di masa yang lalu, sekarang kita mendapatkan berbagai macam bahasa yang menjadi kekayaan dari manusia. Oke adik-adik, sekarang kita akan sedikit bermain-main dengan bahasa. Asik gitu ya. Siapa yang senang kalau kita main-main? Hari ini kita akan main teka-teki bahasa. Lause punya sebuah kalimat rahasia, ya. Kata-kata dari kalimat ini kalian yang akan mencari. Lause akan berikan petunjuknya. Kalian perhatikan ya. Yang kata pertama. Kita melihat kata yang pertama. Kata yang pertama adalah dari ini. Kata ini kalian dikurangi dengan mah atau dikurangi dengan huruf MAH. Kalian sudah dapatkan kata yang pertama? Ya, apa adik-adik? Mahkota dikurangi kata mah menjadi kota ya, sisanya tinggal kota. Kalian betul, kata yang pertama adalah kota. Sekarang kita lihat kata yang kedua. Kata yang kedua petunjuknya adalah lawan kata ini. Kalau ini ya, itu ya. Lawan kata ini ada itu. Tadi kata pertama kota. Sekarang kata kedua itu. Kalian simpan. Kita lihat dulu kata yang ketiga. Kata yang ketiga adalah disekap. Disekap dikurangi 3 huruf K-A-P. Disekap dikurangi huruf K-A-P. Jadinya apa? Ya, dise. Lalu ditambah dengan kata buta yang dikurangi dengan huruf A. Buta dikurangi huruf A. Ditambah dise menjadi yes, disebut. Kata pertama, kedua, ketiga simpan, lalu kita ke kata yang keempat. Kata yang keempat adalah dikurangi BI menjadi ba. Lalu ini adalah
Lonceng. Bukan, lainnya lonceng kata apa? Bel. Betul, lalu menjadi ya, Babel. Kita gabungkan kata pertama, kedua, ketiga, dan empat menjadi apa? Pertama tadi kota, kata kedua itu, kata ketiga disebut, kata keempat Babel. Ya, jadi kota itu disebut Babel. Betul. Pintar sekali kalian tadi. Oke adik-adik, kita bagi beri semua, langsung mengajak kita menyanyi sebuah lagu. Ada satu lagu yang terdiri dari 4 bahasa. Kalian tahu lagu apa itu? Ya, Yesus di dalam rumahku. Yuk kita nyanyi lagu itu, kita bagi beri, kita pakai gerakan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Bahasa Inggris, Indonesia udah. Karena kita bahasa Mandarin dan juga bahasa India. 耶稣在我家庭里，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我家庭里，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在你家门口，咕西咕西嘿，咕西咕西嘿，咕西咕西嘿。耶稣在你家门口，咕西咕西嘿，咕西咕西嘿。 Oke, good untuk kalian semua. Kita bersemangat pada hari ini dan kita mengenal berbagai macam bahasa. Kita bersyukur untuk bahasa-bahasa yang boleh kita kenal. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui cerita firman Tuhan pada hari ini kami boleh belajar tentang bahasa. Kami mengerti bahasa pada dahulu mulanya seperti apa, dan sekarang kami boleh melihat dan boleh memetik bagi kami sendiri berbagai macam bahasa yang ada di dunia. Kami bersyukur untuk setiap bahasa yang ada, biarlah untuk setiap bangsa dan setiap bahasa yang berbeda-beda boleh menjadi suatu kekayaan yang melengkapi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat sekolah minggu pada hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan satu lagu, Aku Inilah Anak Allah. Ya, kita lawan semua ajakan-ajakan dari si iblis. Kita bilang apa? Gak mau kalau diajak berbohong, mencuri ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, disucikan oleh darahnya. Bila iblis mengajakku berbohong, gak mau. Bila iblis mengajakku mencuri, oh gak ah. Bila iblis mengajakku bertengkar, gak usah lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, disucikan oleh darahnya. Bila iblis mengajakku berbohong, gak mau. Bila iblis mengajakku mencuri, oh gak ah. Bila iblis mengajakku bertengkar, gak usah lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, disucikan oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, disucikan oleh darahnya. Yuk kita tutup ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kembali kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh bernyanyi, boleh belajar dari firman Tuhan.
Tuhan, kiranya Engkau juga Allah yang akan menyertai kami seminggu ke depan. Dan kiranya kami boleh belajar dengan baik. Dan minggu depan boleh sama-sama lagi beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.